Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi kedua kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3, subtema 4. Sekarang untuk pembelajaran 4 dan 5, Ananda bisa membuka buku tema 3-nya pada halaman 199 sampai 203. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 3 dan alat tulisnya ya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Semangat Ananda semua! Materi yang akan kita pelajari hari ini, pertama kita akan mempelajari tentang sikap bersatu di sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sikap bersatu di keluarga ataupun di rumah. Sekarang kita akan mempelajari tentang sikap bersatu di sekolah. Ananda bisa membuka buku tema 3-nya pada halaman 199. Ayo Ananda dibuka buku tema 3 halaman 199 ya. Di sini terdapat teks tentang sikap bersatu di sekolah. Sekarang kita akan membaca teks ini bersama-sama ya. Jarum jam menunjukkan pukul 6 pagi. Akan tetapi, Bapak penjaga SD Nusantara sudah tiba di sekolah. Ia segera membersihkan halaman sekolah. Halaman yang bersih dan rapi membuat siswa nyaman untuk belajar. Penjaga sekolah bertugas menjaga kebersihan sekolah. Contohnya adalah membersihkan halaman sekolah. Apakah kebersihan sekolah hanya menjadi tanggung jawab penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu agar dapat menjaga kebersihan sekolah. Itulah Ananda, teks tentang sikap bersatu di sekolah. Jadi, untuk menjaga kebersihan sekolah ini tidak hanya tugas dari penjaga sekolah. Kita sebagai semua warga sekolah harus bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan sekolah ini merupakan salah satu contoh sikap bersatu di sekolah. Coba Ananda pikirkan, apalagi ya contoh sikap bersatu di sekolah? Ya, contohnya bisa juga piket kelas, kerja kelompok. Itulah contoh dari sikap bersatu yang ada di sekolah. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang sikap bersatu di sekolah. Untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan pada halaman 199. Nah, jadi Ananda melengkapi tabel tentang contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah ini. Ananda hanya mengisi sampai 4 nomor saja ya. Yaitu Ananda mengisi tentang contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu yang ada di sekolah. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang sikap bersatu di sekolah. Ini adalah tugas Ananda untuk hari ini ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Nah, untuk proses terjadinya hujan ini ada di pembelajaran kelima pada halaman 202 sampai 203. Nah, sebelum kita mempelajari tentang proses terjadinya hujan pada buku, sekarang Miss akan tampilkan video tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Silakan Ananda simak baik-baik video tentang proses terjadinya hujan ya. Selamat menyaksikan. Gini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin.
dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, tadi bagaimana ya awal mulanya terjadinya hujan? Ya, awalnya hujan bisa terjadi pertama yaitu dari air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan. Jadi, air laut, air sungai, air danau mengalami proses penguapan karena panas dari sinar matahari. Kemudian, setelah air yang ada di permukaan bumi menguap, lalu uap air tersebut naik ke atas dan lama-lama terbentuklah awan. Jadi, setelah air yang ada di permukaan bumi menguap, kemudian uap air tersebut naik, yang mana makin lama jumlah uap air makin banyak, lalu terbentuklah awan. Setelah terbentuk awan, kemudian udara yang makin dingin sehingga awan itu akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, makin ke atas udara makin dingin sehingga awan akan berubah menjadi titik-titik air. Kemudian, makin lama jumlah titik-titik air akan makin banyak. Nah, kemudian jatuh ke bumi yang disebut sebagai hujan. Jadi tadi setelah terbentuk titik-titik air, kemudian makin lama jumlah titik air tersebut makin banyak. Nah, akhirnya titik-titik air itu jatuh ke bumi. Nah, titik air yang jatuh ke bumi inilah yang disebut dengan hujan. Itulah Ananda proses bagaimana terjadinya hujan. Jadi, proses terjadinya hujan berawal dari air yang ada di permukaan bumi menguap. Kemudian, uap air tersebut akan naik, lalu makin lama terbentuklah awan. Dan udara yang makin dingin sehingga awan akan berubah menjadi titik-titik air. Dan makin lama titik-titik air itu akan makin banyak, kemudian titik-titik air itu akan jatuh ke bumi yang mana disebut dengan hujan. Itulah Ananda bagaimana proses terjadinya hujan. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi kedua hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya ya dari rumah. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya Ananda. Dan jangan lupa untuk tugas Ananda hari ini yaitu ada di halaman 199 tentang sikap bersatu di sekolah. Baiklah, terima kasih untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.